Nah, awalnya kami menganggap ini sesuatu yang biasa, tapi lama-lama ini semakin banyak permintaan ini. Sehingga kami merasa tidak pada tempatnya, apalagi Direktorat Penerangan Agama Islam itu kan kewajibannya melayani umat. Dan itulah kenapa lalu kemudian kami mereaksi, karena permintaan ini semakin banyak. Lalu kemudian akhirnya kita himpun dari berbagai macam permintaan itu, kita lalu kemudian rangkum ada 3 poin yang lalu kemudian menjadi kriteria kami sementara ini. Pertama adalah mereka yang memiliki kompetensi, istilah kami itu mumpuni, orang yang memang menguasai dasar-dasar ilmu agama Islam, karena substansi yang diceramahkan itu kan terkait dengan materi keislaman kan gitu. Jadi ya prinsip dasarnya dia harus menguasai itu. Yang kedua adalah cukup berpengalaman sebagai penceramah, karena menjadi penceramah itu kan tidak semua orang. Jadi harus memang ya harus ada pengalamannya. Itulah lalu kemudian menjadi yang kedua. Yang ketiga, ini yang menjadi komitmen kami di Kementerian Agama, bahwa mereka-mereka memiliki komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan, keindonesiaan. Begitu, karena juga sebagian mereka meminta, Pak, jangan yang ceramahnya itu menghasut, yang menyebarkan ujaran kebencian, yang saling ya yang kontroversi lah, yang bisa menimbulkan benturan justru di kalangan umat itu sendiri. Nah, itulah lalu kemudian akhirnya kami merasa harus memenuhi, melayani permintaan itu. Kami menghubungi sejumlah ormas-ormas Islam, tentu perorangannya, tentu tidak secara resmi, karena memang ini kan persoalan waktu, kami harus cepat menyajikan ini. Kami menghubungi sejumlah masjid-masjid besar yang ada di kota-kota besar. Kami juga menghubungi sejumlah ulama, kiai-kiai yang kami rasa punya ya bisa memberikan pertimbangan. Lalu kemudian kami minta tolong kami diberikan nama-nama penceramah yang selama ini digunakan di masjid-masjid, selama ini digunakan oleh ormas-ormas Islam. Lalu masuklah beberapa nama itu. Nah, itulah yang lalu kemudian dalam waktu yang cepat kami harus bisa melayani, itulah terhimpun 200 nama ini. Jadi dalam keterangan berita yang kami sampaikan ini, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari daftar 200 nama itu, secara tegas dan jelas kami nyatakan bahwa ini adalah rilis pertama yang sifatnya sangat dinamis, yang lalu kemudian perlu atau pasti akan mengalami updating, perubahan, penambahan nama-nama ini. Oleh karenanya ini sama sekali bukan seleksi, apalagi akreditasi, apalagi standarisasi. Ini sama sekali bukan itu semua. Ini adalah cara kami Kementerian Agama melayani permintaan publik yang dalam waktu cepat kami harus menyajikan itu. Begitu. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam diskusi menunggu undang-undang anti teroris. Perlukah ulama di Litsus Menak? Ini karena 2 isu ini berbarengan, sehingga banyak juga yang menghubungkan bahwa Litsus untuk ulama ini juga sebenarnya dalam kerangka besarnya undang-undang anti teroris. Dan karena itu kita hadirkan beberapa penceramah, dan juga ada Pak Salim Said, ada Pak Jenderal Agus Wijoyo, dan ada Ketua MPR. Sekarang Pak Ustadz Eikal dulu. Apa tanggapannya Pak Ustadz? Katanya nggak masuk dalam 200 yang dapat ijazah. Kabarnya nggak lulus Pak Ustadz. Ketika itu sebelum ada daftar itu, ada kan mulai sertifikasi. Ya. Dan sertifikasi itu mendapat penolakan yang luar biasa dari masyarakat. Walaupun itu dari MUI kan? Dari MUI dan dari Depak juga Pak. Oh, Pak Lukman juga idenya. Dan ternyata akhirnya dikeluarkan lagi lah daftar ini. Dan ketika saya nggak termasuk, saya berkata mungkin tepat buat saya karena saya juga bukan ustadz juga Bang Karni. Kira-kira kayaknya ILC salah nih undangan ini. Nggak, saya menganggap ulama aja. Baik, terima kasih Bang Karni atas kepercayaan ini.
Jadi sebelumnya saya mau mengetahui gini Bang Karni. Dari judulnya kan menunggu undang-undang anti teroris, perlukah ulama di Litsus Menap? Lagi-lagi label teroris nempel sama ulama. Walaupun itu kita lihat dari realita dan Bang Karni mengambil itu dari realita. Alangkah indahnya kalau judulnya itu yang kurang eye catching itu kita ganti dengan menunggu undang-undang anti teroris dan menanti peran ulama dalam penanggulangannya. Jadi ulama diikut sertakan, bukan ulama disudutkan. Ini kita betul-betul Bang Karni, kita merasa mau disudutkan. diikut sertakan itu diseleksi dulu. Mana yang benar ini? Tapi kalau hak semuanya itu dibebani dan itu punya haknya Pak Lukman saja, kita punya argumentasi. Banyak ulama-ulama yang luar biasa, komitmen dari kebangsaannya luar biasa. Dan itu enggak, dan jangan lupa teman-teman sekalian, undang-undang ini bukan satu-satunya cara untuk menghadapi pemboman. Saya lebih suka menyebutkan pemboman lah, bukan teroris. Saya nggak mau ikut-ikutan dari Amerika yang teroris adalah Islam, Islam adalah teroris, gitu kan. Jadi gini, banyak cara-cara untuk menanggulangi si pemboman ini loh. Bukan hanya undang-undang. Dan label itu kenapa nggak pernah nempel di RMS? Jelas itu, definisinya masuk semua itu. Mau mengganti ideologi, ada ancaman terhadap negara. Terus OPM, kok nggak pernah? Itu apa, kejahatan bersenjata. Giliran sarungan santri di ujung sana, tahu-tahu label teroris, digerebek, tahu-tahu cuman sarungan doang. Alat buktinya Al-Quran. Terus dianggap teroris. Presiden itu disumpah dengan Al-Quran. Menteri-menteri semua disumpah dengan Al-Quran. Tiba-tiba viral bahwa Al-Quran sebagai barang bukti. Ini cukup menyakitkan hati ulama. Apalagi dengan 200 daftar itu. Lengkaplah penderitaan kita Bang Arni. Dan jangan lupa, masalah definisi ini kita nggak mau ribet deh Bang Karni deh beneran. Masalah definisinya rumit, kita pengen tahu sebenarnya siapa yang menolak definisi itu, gitu aja, biar semua masyarakat tahu. Kan Menko Polkam setuju, Presiden setuju, Menhan setuju, Kapolri setuju, semua partai setuju, Panglima setuju. Terus sampai sekarang belum disahin, sebenarnya nggak setuju siapa? Ungkap aja di publik supaya semua tahu. Dan jangan lupa gitu, kalau umpamanya kita dihadirkan di sini Bang Karni sebagai ulama, kita mau masuk kepada solusi aja Bang Karni. Boleh Bang Karni ya? Ya boleh, boleh. Solusinya begini. Sederhana, ayatnya semua kita udah hafal. Lila fi Quraisyin ila fihim rihlah, 1. Allaziyat amahum minju, 2. Wa manahum min khauf, dalam 1 surat. Apa sih rihlah? Jadi gini. Rihlah ini kan perjalanan. Hasil daripada perjalanan itu kan tukar menukar informasi. Berarti Quran punya solusi bahwa nomor 1 kebenaran informasi yang mesti dijelaskan. Yaitu hoax. Hoax jadi musuh bersama. Kita setuju. Pak Tito dalam beberapa kali ini bicaranya selalu bahwa hoax itu musuh kita, hoax itu musuh kita. Nah Quran tuh menyatakan bahwa nomor 1 untuk bangun negara itu hilangkan semua unsur-unsur hoax. Dan sekarang kita kan banyak yang rame hoax. Dan kalau kata Pak Rocky Gerung, yang punya instrumen yang paling tepat dan sempurna untuk hoax itu kan pemerintah, begitu kan ya. Yang kedua, al-ayat mahum minju, urusan lapar, ini solusi dari Quran. Lapar, jangan sampai ada orang yang lapar di negara itu. Kenapa? Karena lapar ini memicu. Pak Wiranto kan mengatakan lapar itu memicu sebuah kegiatan terorisme. Yang ketiga, wa manau min khauf. Khauf itu apa? Menghilangkan rasa takut. Jadi kesimpulannya Quran punya solusi. 1, jangan sampai ada hoax. 2, jangan sampai ada yang lapar. 3, jangan ada rasa takut. Nah, kalau itu solusi dari Quran, mari dalam waktu 1 menit 2 menit kita ambil contoh Nabi Muhammad SAW cara menghadapinya. Ketika hoax, Nabi Muhammad punya solusi, yaitu ngomong yang baik saja atau diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Dan jangan sampai menyebarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi menyebarkan kebaikan, bukan semua yang benar harus diungkap. Bukan semua yang benar harus diungkap. Masa begini, ternyata Monas ada di Jakarta Pusat, ya nggak usah diungkap itu ya, karena nggak ada gunanya buat manusia, apalagi kesalahan. Jadi solusinya 1, soal hoax, hanya beritakan yang benar, baik, berguna buat orang, dan jangan menyinggung, dan jangan mengumbar aib orang. Ini solusi dari Nabi Muhammad. Yang kedua, soal lapar. Di zaman Pak Harto, 29 juta orang mengalami kemiskinan.
Di zaman Pak SBY meningkat menjadi 32 juta kemiskinan. Di zaman Pak sekarang, Pak Jokowi, walaupun baru sebentar, telah menjadi 44 juta orang menderita kemiskinan. Dan semuanya pemerintah tidak pernah bisa menyelesaikan solusi, bahkan angkanya makin naik. Bagaimana solusinya? Saya mengusulkan kepada pemerintah, buatlah satu instrumen yang kuat untuk mengambil harta orang kaya itu. Ayatnya jelas kok, huzmin amwalim shadaqatan tutahhiruhum. Ambil harta yang kaya itu untuk diberikan kepada fakir miskin. Nabi Muhammad mempunyai solusi. Pada waktu pada waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, itu di Madinah ada orang-orang kaya, tapi di Mekah muhajirin masuk ke kota Madinah itu 50% tiba-tiba kedatangan orang miskin. Kepala negara mana yang bisa menyelesaikan dalam waktu 1 hari urusan kemiskinan ini? Nabi Muhammad dengan canggihnya menyatakan 1 orang kaya harus pelihara 1 orang miskin. Selesailah kemiskinan. Di antara 40 juta orang miskin, kita masih punya 220 juta orang yang mampu. Tapi coba, di situ kampuh sekali dalam menangani terorisme. Orang kaya mesti keluar duitnya, tapi sekarang kan tidak. Lah yang kemarin yang bom ini bukan orang miskin loh. Dita itu orang yang cukup berada. Dia itu pengusaha dan kemudian punya rumah bagus, punya mobil, keluarganya juga kelihatannya bahagia. Saya selesaikan dulu satu lagi. Ya. Yang ketiga, wa amanahum min khauf. Nanti saya jawab Bang Karni. Itu rasa takut, dan rasa takut ini telah terjadi gitu, seolah-olah diciptakan secara masif sekali. Bayangkan coba, santri 1 orang sarungan diserbu dengan 1 peleton, semua orang lengkap rompi anti peluru, lalu dihadapin ternyata cuma 1 belati, mungkin belatinya bukan untuk apapun, dan ternyata barang buktinya adalah Quran dan buku-buku teroris. Apa enggak santri ini barangkali dikasih sama orang dan dia belum sempat baca, tahu-tahu jebret masuk ke dalam jaringan terorisme. Nah ini kondisi yang 3 ini mestinya udah nggak boleh ada lagi, yaitu hoaks, lapar, dan rasa takut. Dan kalau 1 orang yang Bang Karni contohkan ini adalah orang-orang yang bukan miskin, tapi kan nggak kaya juga, ya nggak kaya juga. Jadi solusi pemerataan yang Nabi Muhammad pernah contohkan itu udah solusi yang tepat gitu loh. Lalu balik lagi kepada awalnya, bahwa kenapa harus stigmanya itu nempel kepada ulama. Kita mesti buka sejarah lagi gitu loh, bahwa yang mendirikan negara ini tuh ulama sama tentara, nggak ada yang lain. Ya awalnya kita coba perhatikan coba. Awalnya bahkan ketika mulai dari tahun 31 perjuangan pertama kali Bung Karno baru keluar daripada penjara Sukamiskin. Di mana Bung Karno tinggalnya? 4 bulan tinggal di rumah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Itu, dan kemudian setelah proklamasi, sesaat sebelum proklamasi, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi itu menyampaikan apa warna benderanya, dan Bung Karno menyampaikan bahwa warna bendera kita itu merah dan putih. Dan kemudian pada hari itu, hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, Habib Ali itu ceramah di Kuitang dengan menyatakan bahwa warna bendera kita ini merah sama putih. Kalau saudara-saudara sekalian merasakan bahwa Indonesia sudah merdeka, maka kibarkan warna bendera sama putih. Apa yang terjadi? Yang terjadi semua mengibarkan warna bendera merah sama putih. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad di Condet, dari mulai Condet sampai Cililitan sampai Balekambang, kalau sekarang itu semuanya mengibarkan warna bendera merah sama putih. Dari Bidara Cina, Habib Ahmad bin Salim bin Jindan, itu semuanya mengibarkan warna bendera sama putih. Mereka naik sepeda ontel mengibarkan itu. Siapa yang dikabarkan lagi? Yang dikabarkan lagi Ki Haji Thohir Rohili yang punya At-Tahiriyah di Kampung Melayu. Siapa lagi yang dikabarkan lagi? Yang dikabarkan lagi Ki Abdullah Syafi'i di Bukit Duri Tanjakan. Lalu Guru Khalid di Gondang Dia. Lalu kemudian Guru Mansur di Jembatan 5. Semuanya ini mengibarkan warna bendera merah sama putih. Jadi tolong jangan pernah curigai ulama, jangan pernah curigai habaib. Para cucu-cucu Rasulullah ini adalah pejuang di negara ini. Jadi kita cukup tersinggung ketika Al-Quran dijadikan barang bukti, dan kita berpesan bahwa terorisme ini, apa yang dikatakan Pak Gatot, saya ungkap lagi dari ungkapan wakil daripada Presiden Amerika. Dia mengatakan bahwa honor to welcome the Nahdlatul Ulama Secretary General to the White House today. Their effort opposing radical Islam and critical in Indonesia, where we saw attack on Christian. Jelas sekali gitu loh apa yang disampaikan oleh Pak Gatot tadi. Jadi wakil Presiden Amerika menyatakan bahwa kita ini khawatir terhadap serangan orang-orang Kristen di Indonesia.
Jadi sebenarnya pemicu itu adalah mereka-mereka juga, yaitu orang-orang Amerika juga. Jadi apa yang disampaikan Pak Gatot wajib kita waspadai juga gitu loh, bahwa ternyata ini merupakan pintu untuk masuknya mereka mengelola sumber daya Indonesia. Karena pertanyaannya adalah, kalau di Indonesia miskin, apakah ada ISIS? Kalau di Syria itu miskin, apakah ada ISIS? Dan kita jangan lupa gitu loh, bahwa dulu Hitler itu membom gedungnya sendiri untuk melakukan legitimasi terhadap pembunuhan Yahudi Holocaust. Dan Bush juga membom YTC, membom gedungnya sendiri, yang kemudian esoknya langsung menyerang Afghanistan, Irak, Libya dan sebagainya. Saya tidak menyamakan itu, tapi ini sebuah sebuah warning gitu loh. Jangan sampai kita terjebak sampai ke yang tempat sana. Terakhir, saya mau menyampaikan tentang kabar takutnya. Kabar takutnya begini. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dan wajib diikuti oleh siapa? Oleh umat Islam. Ingat pada waktu Futuh Mekah. Pada waktu Futuh Mekah itu ada 124.000 umat Islam yang mayoritas. Sementara orang-orang Kristen, Yahudi dan Quraisy itu jumlahnya minoritas, tidak sampai 1.000, 600 sampai 700. Berbeda para ahli sejarah untuk menyampaikannya. Tahu apa yang Nabi lakukan? Mereka dulu ini mengusir Nabi. Mereka dahulu ini membakar rumah-rumah sahabat. Bahkan sebagian membunuh para sahabat. Mereka menyiksa Bilal, mereka menyiksa Ammar bin Yasir, membuat Nabi semua terusir. Dan ketika Nabi kuat, menjadi mayoritas, apa yang terjadi? Di atas kudanya, Nabi bukan mengatakan usir mereka sebagaimana mereka mengusir kita dulu. Nabi bukan mengatakan bunuh mereka sebagaimana mereka membunuh aku, membunuh keluarga. Nabi hanya mengatakan, justru Nabi menoleh ke belakang ke sahabat-sahabatnya dan berkata, wahai sahabat, siapa yang mengganggu mereka sama dengan menggangguku. Siapa yang merusak kehormatan mereka sama dengan merusak kehormatanku. Siapa yang mengganggu harta benda mereka sama dengan mengganggu kehormatanku. Inilah corak Islam yang sebenarnya. Dan kemudian Nabi berpaling, menghilangkan rasa takut sebagai seorang kepala negara, menghilangkan rasa takut kepada orang Yahudi, Kristen dan orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad berkata, barang siapa masuk ke rumahku aman, masuk ke rumah Abu Sufyan pemimpin aman, masuk ke rumah Ka'bah aman, semuanya aman, tentram. Dan kemudian Umar bin Khattab melanjutkan dalam sebuah perjanjian. Saya bacakan satu menit lagi Bang Karni, membacakan perjanjian Umar bin Khattab. Apa itu? Ketika semua udah di bawah telapak kaki Islam, hanya satu wilayah yang masih menguasai dan menduduki Masjidil Aqsa. Dialah kota yang namanya Yerusalem, di bawah pendudukan pendeta Sopranos. Dan Umar bin Khattab, seorang pemimpin Islam, datang ke gereja, datang ke sana dan diserahkan kunci di tengah ketakutan. Kenapa? Karena lebih dari 200.000 umat Islam sudah mau masuk ke dalam Yerusalem. Dan Umar kemudian berkata dan langsung membuat sebuah perjanjian. Saya bacakan perjanjiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada artinya. Ini adalah jaminan keamanan dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin kepada penduduk Yerusalem. Umar memberikan jaminan terhadap jiwa mereka, harta mereka, gereja-gereja mereka, salib-salib mereka tidak boleh diganggu dan tidak boleh dipaksa meninggalkan agama mereka. Inilah wajah Islam yang sebenarnya. Haram mengganggu gereja, saudaraku. Haram mengganggu salib. Ustaz, itu banyak orang udah tahu. Yang orang belum tahu, apa hubungannya ini dengan Ustadz tidak lolos litsus? Kita dicurigai. Bang Karni, yang lebih rame sebenarnya dari 200 itu adalah keluarnya 20 daftar Ustadz radikal. Dan saya nggak termasuk di 200 yang baik, masuknya di 20 yang radikal itu. Oh, termasuk itu. Harusnya saya nggak undang Ustadz malam ini. Dan jangan lupa kesimpulannya, mayoritas harus melindungi minoritas. Itu cara Islam. Dan minoritas harus menghormati mayoritas. Itu baru menjadi negara yang tertib. Baik, Ustadz. Sekarang Ustadz Agim. Ustadz Agim ini lulus litsus. Dia termasuk 20 radikal. Iya, raportnya hijau semua. Ustadz merah semua. Silakan. Apa komennya dengan adanya rekomendasi atau sertifikat sekarang ini, seolah-olah ya tadi Ustadz Haidar itu bilang bahwa kita dicurigai segala macam. Apa iya karena dicurigai atau memang layak dicurigai makanya dibikin begitu? Ya, terima kasih. Pertama kali ada kiriman berita 200 membalik ini, langsung hati saya yakin ini akan jadi masalah. Ya,
yakin ini jadi masalah. Karena pertama baru mendengar isu pemboman, kemudian ini langsung ada seperti ini tentang ulama. Walaupun saya berprasangka baik, ini mesti adalah upaya-upaya yang baik niatnya untuk melayani masyarakat Indonesia yang sangat beragam, ya. Tetapi mungkin momentumnya pas sesudah ada pemboman, sesudah itu juga ada tindakan-tindakan yang seakan gitu. Ini mengarah kepada para ulama, tokoh-tokoh Islam, dan ini sangat dirasakan. Dan benar saja hari berganti hari ini sudah semakin menghangat akibat adanya yang 200 ini. Secara pribadi saya juga nggak layak masuk tuh kalau udah ngitung-ngitung, ya. Saya kan gini tuh kan yang ikut takdir aja, Pak. Takdir? Iya, karena takdir jadi dianggap kiai itu. Nah, kalau ilmu kurang, banyak guru-guru saya yang berilmu tinggi dan komitmen dan belum masuk, saya nyebutnya belum ya, karena akan ada masuk katanya. Tapi kalau saya rasakan ini ya, memang bagusnya dievaluasi ini. Akan timbul nanti grup-grup lagi nih, dan ini dipakai nendang-nendang yang lain-lain. Ini Ustadz Haikal ini sahabat saya. Saya lihat wajahnya tidak radikal, ini jinak ya, Masya Allah. Memang suaranya bakatnya begini, keras ya. Gak ngomongnya itu tadi itu keras, begini. Keras, tapi hatinya ini juga niatnya baik ya. Banyak orang yang tegas, berani, itu tidak identik membenci agama lain. Apalagi barusan yang kalau beliau dianggap radikal, beliau tahu jelas dalilnya ya. Bagaimana sikap seorang muslim yang benar-benar tahu ilmu, seperti tadilah ya, tidak ada ancaman bagi siapapun. Justru saya kira harus kita rawat jenis-jenis ini ya. Maaf Ustaz Afwan ya, karena tidak ada maksud buruk kecuali ingin menyampaikan sesuatu, hanya kita harus sangat siap. Dan kalau maaf ya, kalau para penceramah mubalik semuanya jenis-jenis jinak begitu lembut, itu nggak akan keluar potensi keberagaman ini. Kalau ada hama itu ada yang bagian nanam bibit, juga ada yang membabat hamanya. Maaf, bukan hama. Kalau bibit harus ada yang nanam, kan itu suka ada yang menyianginya, dan ada hama harus ada juga yang rajin ngebabat hamanya. Halo, betul begini kan? Ini bisa dipahami kan? Jadi jangan dianggap orang yang tegas memberikan itu menjadi sesuatu yang radikal. Tidak ada itu ya, yang orang yang berilmu kemudian bersikap tegas itu jangan serta-merta dianggap radikal, karena itu kita perlukan dan banyak manfaatnya di negeri ini. Di blog, ya beliau ceramah-ceramahnya di blog di beberapa BUMN terutama ya. Banyak. Ya, sing sabar Ustadz ya, tenang. Jadi gini Ustadz ya, perkara iya mau di blog mau di apa, yang penting kita diridhoi Allah gitu ya. Benar kan? Karena yang punya surga kan Allah, bukan BUMN dan sebagainya. Sing sabar ya. Begitulah hadirin sekalian, bapak-bapak dan pemirsa yang baik. Jadi saya sangat berharap kita tetap husnuzon, berbaik sangka bahwa ini adalah upaya untuk menjadikan negara ini lebih baik. Tetapi memang harus sangat peka terhadap situasi ini. Posisi para ulama pendakwah itu dalam sejarahnya juga bagian penting dari memerdekakan negara ini. Jadi kalau disudutkan seperti judul itu ya, perlukah sini teroris, ulama dilitsus, wah ini sangat tidak adil ya, sangat tidak adil kepada orang yang tanpa pamrih ingin membuat bangsa ini jadi baik, kemudian labelnya rada dilekatkan dengan teroris. Ini rugi besar bangsa ini kalau orang-orang yang merindukan akhlak baik kemudian ditempelkan kepada sesuatu yang menjadi musuh bersama. Padahal yang benar adalah apa yang perlu dilakukan lebih baik lagi dari para ulama supaya bisa memberantas keburukan-keburukan teroris itu. Gitu Pak. Ada pertanyaan dari Menteri Agama mengatakan bahwa itu sifatnya tentatif, bisa besok tambah banyak.
Kalau rekomendasi dari Ormas juga tambah banyak. Dan lagi pula yang tidak masuk seperti Ustadz itu, iya nggak ada larangan untuk ceramah di mana-mana. Tapi beliau tadi mengadukan, nggak ada larangan memang. Tapi banyak BUMN membatalkan acara pengajiannya. Iya benar. Jadi bahkan ada Bank Stancat katanya. Bank Stancat bukan BUMN kan. Itu ya, juga batal. Jadi Pak, memang ini harus dijernihkan ya, kalau tidak akan lebih banyak lagi nanti potensi membuat ini yang dibenci, ini yang disuka. Dan saya juga labelnya, saya bicara juga langsung dengan Pak Menag, dan ya saya berprasangka baik bahwa beliau itu berusaha melakukan yang terbaik dengan posisinya untuk melayani masyarakat, tetapi minta dievaluasi dengan bijak supaya tidak menimbulkan ekses-ekses yang menjadi pro kontra, atau ada ulama yang tidak disukai, ada ulama pemerintah, ada ulama yang non pemerintah. Ini mungkin tidak dimaksudkan oleh Pak Menak ya, tapi efeknya ini sudah ada sekarang ya, sudah ada ya. Saya merasakan beberapa teman-teman itu ya seperti yang dieliminir lah, dieliminir kah? Dari undangan-undangan, seakan-akan ini radikal, ini tidak baik sama sekali ya. Seharusnya aset yang tegas, santun ini tetap menjadi aset bangsa ini. Begitulah. Jadi besar harapan akan ada evaluasi menyeluruh, apa perlu dilanjutkan atau tidak, tapi libatkan majelis ulama, para pimpinan-pimpinan ormas. Kalau tidak ya sudah, nggak apa-apa, running begitu saja. Dan jangan ada istilah-istilah kalau sudah ada kekerasan, pemboman, seakan-akan mengarah selalu kepada umat Islam, walaupun yang melakukannya itu orang Islam misalkan, tapi itu kan sangat tidak Islami. Dan rugi besar bangsa ini kalau umat Islam sudah merasa tidak aman di negerinya sendiri. Sangat rugi ya, sangat rugi, karena mayoritas di sini adalah umat Islam. Contoh ya, pada waktu kemarin ada yang, saya mengerti juga bahwa mungkin polisi itu sangat hati-hati dengan adanya kardus dan ransel ya, ransel, sehingga ada santri yang viral kita tahu. Dan saya langsung juga ke Pak Tito, Pak, kalau ini terus berkembang, ini berpotensi akan menjadi masalah, barisan sakit hatinya banyak. Nah ini alhamdulillah segera ada respon dari kepolisian dan meminta maaf. Tetapi kalau tidak hati-hati akan terus kejadian begini mengarah seakan-akan yang sarungan, pesantren, kiai, ulama, cadar itu seperti jadi ancaman bagi negara ini. Ini sangat tidak adil ya. Ini yang untung itu orang yang memang mau mengadu domba umat Islam di rumahnya sendiri, dan ini rugi. Jadi saya berharap benar gitu semua elemen di negeri ini menyadari bahwa kalau ini seakan-akan arahnya jadi ke ulama, ke umat Islam, bangsa ini bakal jadi hancur sendiri. Karena pilar dari negara ini kan yang terbesar umatnya adalah umat Islam. Jadi mudah-mudahan semua pihak menjadi lebih peka, lebih bijaksana, dan ancaman sebenarnya adalah justru dari ketidakpekaan, ketidakbijaksanaan, atau ngikut kepada skenario global yang membuat kita bisa bertengkar dengan sesama sendiri. Gitu Pak. Terima kasih AA. Jadi sekali lagi Pak, saya mohon semua pihak lebih peka gitu ya, lebih peka dan lebih bijaksana, jangan sampai ini mengarah kepada potensi bangsa ini yaitu umat Islam. Mudah-mudahan kalau sudah peka, diraih para ulama, justru inilah yang akan bisa membangun, menyadarkan para pelaku yang zalim tersebut. Saya yakin tidak cukup dengan undang-undang. Hakul yakin undang-undang ini tidak cukup ya. Libatkan sebanyak mungkin orang-orang berpengaruh yang betul-betul bisa diajak dialog dan bisa membantu menyadarkan umat dan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih ya. Sekalian kami mengucapkan ikut berduka cita atas berpulangnya cucu Nda. Semoga cucunya sudah di sisinya sekarang dan keluarga ini tinggal diberi keteguhan iman. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Pemirsa, kami juga mengundang sebenarnya Menteri Agama. Beliau berjanji tadinya akan mengirim dirjen atau direktur, tapi saat sampai acara
buka, beliau-beliau itu tidak datang. Pemirsa, satu-satunya yang patut kita takutkan adalah rasa takut itu sendiri. Kata Franklin Roosevelt, Presiden Amerika, kita rehat sejenak.